biha fi dhulumati wa tasta'ina biha fil hajati wa tanzuru biha ila ajabi malakutil ardi was samawati wa ta'tabira biha fima wa ta'tabira bima fiha minal ayati. Ya udah kan? Adapun mata, maka sesungguhnya ia diciptakan untukmu, supaya dengannya engkau mengambil petunjuk di dalam kegelapan-kegelapan, dan engkau mengambil pertolongan dengannya di dalam kebutuhan-kebutuhan, dan dengannya engkau memandang, memperhatikan keajaiban-keajaiban kerajaan-kerajaan langit dan bumi, kerajaan-kerajaan bumi dan langit, malakutul ard was samawat. Dan dengannya pula engkau mengambil pelajaran dengan apa yang ada di dalam kerajaan langit dan bumi dari berbagai macam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mata wahfadha an arba'in, wahfad maka jagalah olehmu ha akan ain mata itu an arba'in dari 4 macam perkara. Antang duro, pertama bahwa memandang olehmu biha dengan ain ila ghairi mahramin, kepada selain mahram, atau ila suratin, atau ke gambar malihatin yang cantik, wala bisyahwatin, wala bisyahwati nafsin, dan tanpa dengan syahwat nafsu, au tangdurin, au tangduru, wa au tangduro, au tangdura, atau bahwa memandang olehmu biha dengan ain ila muslimin, dengan ila muslimin, kepada seorang muslim, bi'ainil itikari, dengan mata meremehkan atau pandangan meremehkan, tatlu, atau melihat olehmu, meneliti olehmu biha dengan ain ala aibi muslimin, atas aib seorang muslim. Imam Ghazali mengatakan kepada kita, mata gunakan untuk tujuan daripada penciptaan mata, untuk mengambil petunjuk di dalam kegelapan, untuk mendapatkan pertolongan dalam memenuhi kebutuhan, untuk memperhatikan keajaiban-keajaiban kerajaan langit bumi, serta mengambil pelajaran apa yang ada di dalamnya. Di samping itu jaga, jauhkan, lindungi mata itu dari 4 macam perkara yang berdosa. Antang durabia ila ghairi mahramin, atau ila suratin malihatin. Pertama, jaga mata agar tidak memandang, ya, bahwa engkau dengan mata itu tidak memandang kepada selain mahram. Minan nisa'i, dari kalangan kaum wanita al-ajnabiyati, yang ajnabiyah, yang bisa dinikahi, boleh dinikahi. Kalau wanita yang boleh dinikahi, boleh dipandang. Tapi kalau wanita yang halal dinikahi, ya, walau wanita yang haram dinikahi namanya mahram, boleh dipandang. Tapi kalau wanita yang halal nikah, dia ajnabiyat minan nisa, haram dipandang. Jami'u badaniha, semua badannya, hatta al-aini wa sya'ri wa dhufri wa ghairi dzalika, sampai kepada tidak boleh pandang matanya, pandang rambutnya, pandang kukunya, dan selain daripada itu, sampai seperti itu. Masya Allah. Dulu Imam Syafi'i zaman masih mudanya ada riwayat, pulang ngaji apal semua hadis, apal semua pelajaran, tapi apesnya di jalan
melihat ada wanita terurai rambutnya. Kemudian beliau sempat melihatnya, dan gara-gara itu apalanya hilang. Ngelihat rambutnya apal hilang, sekarang lihat semuanya, gimana ndak lupa semua. Nah, jaga. Atau kepada gambarnya, bukan orangnya, gambarnya. Suratin malihah, gambar bintang-bintang film, gambar-gambar penyanyi, sama, harus dihindari. Wala bisabti nafsin, dan tanpa dengan syahwat nafsu, dengan tanpa syahwat aja hindari, apalagi dengan syahwat. Maka Rasulullah saja ketika ada yang sowan ke beliau, di tengah-tengah mereka ada amrod, yang amrodnya itu diminta agar duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, au tangdur bi ila muslimin bi ainil itiqari, atau engkau pandang dengan mata itu kepada seorang muslim dengan mata pandangan meremehkan. Melihat orang dengan pandangan ngeremehin itu juga harus dihindari. Hati-hati, takut nanti kita juga malu, udah terlanjur ngeremehin, ternyata orang itu adalah orang yang mulia. Au tatlu abiha ala aibin muslimin, atau dengan mata itu engkau menelaah, melihat, mencari-cari, meneliti aib seorang muslim. Qala wa ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Allah Ta'ala berfirman, katakan kepada orang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka mereka itu merendahkan ataupun memejamkan pandangan mereka. Ini mengenai mata. Semoga Allah selamatkan mata kita. Wa ammal udhunu, dan adapun bermula telinga, fahfatha, maka jagalah ia telinga itu an tusgia, dari bahwa mendengarkan, memperhatikan olehmu biha dengan udhun, ilal bid'ati, kepada bid'ah, awil ghibati, atau gunjingan, awil fasyi, atau kekejian, awil haudhi, atau menyelam, masuk fil batili, di dalam kebatilan, au dzikri masabin nasi, atau menyebutkan keburukan-keburukan manusia. Inna maulikat, karena sesungguhnya diciptakan yaudun laka untukmu, litasma, supaya mendengarkan olehmu biha dengan udun, kalamallahi ta'ala, akan kalam Allah ta'ala, wa sunnat rasulillahi, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hikmat auliyaihi, dan hikmahnya para walinya Allah, wa tatawassala, dan berperantaraan olehmu bistifadatil ilmi, untuk mengambil faedah ilmu, biha, dengan udun, ilal mulki, kepada kerajaan al-muqim, yang tetap, na'iwi, dan kenikmatan ad-daim, yang selama-lamanya, fi jiwari rabbil alamina, di dalam dekat Tuhan semesta alam. Jiwaranya mana bertangga dengan Tuhan semesta alam, bertangga maksudnya dekat. Wa amal udhunu fabadha an antusia biha ilal bid'ati awil ghibati, dan adapun telinga, maka jagalah telinga itu dari bahwa engkau
mendengarkan, memperhatikan dengan telinga itu kepada bid'ah. Ada orang lagi mendakwahkan bid'ah. Di sini yang disebut dengan bid'ah itu diantaranya kal ginai, seperti lagu-lagu, apalagi lagu-lagu yang dinyanyikan oleh gotik. Apa lagunya itu? Apa lagunya? Apa? Ada yang tahu lagunya? Atau Ayu Ting Tong? Intinya lagu-lagu yang ujung-ujungnya itu kalau diikuti jadi maksiat. Ada lagu Cinta Satu Malam. Oh itu yang dimaksud dengan bid'ah diantaranya itu. Wa alatil lagwi, dan alat-alat kelalaian, katomburi wal udi wal mizmari wa ghairi dzalik. Waduh, ini alat-alat musik nih, tombur, kemudian suruling dan sebagainya. Intinya kalau mau jadi orang yang tasawuf, hindari itu. Walaupun kalau secara rinci hukumnya ada pembahasan. Pada prinsipnya kalau musik itu mengantarkan kepada maksiat, ya haram. Tapi kalau bisa mengantarkan kita kepada taubat, ya boleh. Tapi jangan mengatakan sunnah ya. Itu sunnah malah wajib sekalian. Ghibah jelas menggunjing orang, berkata keji. Kata di antara kekejian apa? Kaifsyai sirri zaujatihi. Seperti ada seorang laki-laki ngajak bisik-bisik dengan teman duduknya membicarakan rahasia istrinya. Nah itu termasuk perbuatan keji. Itu diharamkan. Jaga diri dari berbuat yang seperti itu. Wal haudi fil batil, dan nyelam masuk ke dalam kebatilan. Ijadil kalami bighairi mawaqihi, maksudnya yang disebut al-haud fil batil itu adalah mewujudkan perkataan-perkataan di dalam selain tempatnya. Ya, bicara overdosis, ngobrol tidak pakai batas waktu, tidak intinya ya, ngulitin orang satu demi satu. Au illa dzikri masawin nasi, ataupun menyebutkan keburukan-keburukan orang. Yang disebutkannya itu sekedar memuaskan diri menyebut tanpa ada maksud, kecuali misalnya menyebutkan keburukan-keburukan orang yang orang itu sedang keliling kemana-mana mensyiarkan kebatilan atau ingin menipu orang. Dia menjajakan suatu produk tertentu yang ujungnya adalah tipuan. Umroh murah, umroh murah banget gitu. Kemana-mana dia tawarin. Tapi kalau mau berangkat nunggu 2 tahun. Nah, pas 2 tahun duitnya kumpulin, sebagian berangkat, sebagian tidak. Nah, kita udah tahu itu, ini orang ini di tempat lain udah pernah kena kasus, sekarang pindah tempat melakukan hal yang sama. Terus kita sebutkan hati-hati dengan Pak Fulan, Bu Fulanah, dia itu agen gini, dia udah sering melakukan perbuatan seperti itu, banyak korbannya. Nah itu ya boleh kalau niatannya dalam rangka menyelamatkan orang dari perbuatan kejinya seseorang. Jadi kalau cuman sekedar memuaskan diri menyebut kekurangan orang, nah itu termasuk yang dilarang, yang diharamkan. Fa inna ma hulikat laka litasma bi kalam Allah Ta'ala wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hikmata awliyaihi.
Karena sesungguhnya telinga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu, supaya kamu itu dengannya mendengarkan kalamullah taala. Kalau pas ada bacaan ayat Quran, dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Shadaqallahul azim. Dengerin baik-baik. Wah, ini repot nih kadang-kadang kalau udah begini. Ibu-ibu bikin acara peringatan Maulid Nabi, Bu. Betul? Biayanya mahal, juta-juta. Undang kori, undang mubalik iya. Pas acara digelar, MC ngomong ndak didengerin, geremeng sendiri kayak pasar. Pun juga ketika Al-Quran dibaca juga ndak sempet nyimak, tapi ngobrol. Ada yang kayak gitu? Tapi insya Allah diseneng-seneng ndak ya, ndak jauh beda. Jangan begitu. Kita diberi telinga untuk mendengarkan kalam Allah. Juga ketika ngaji hadis dibacakan sunnah Rasulullah, atau kita ngaji seperti ini mendengarkan hikmahnya wali-wali Allah. Wa tatawassala bi istifadatil ilmi, dan engkau dengan telinga itu engkau ambil wasilah, ngambil perantaraan untuk mengambil faedah ilmu. Untuk apa faedah ini? Bistifadatil ilmi biha ilal mulkil mukim wa ni'imid da'im bi jiwari rabbil alamin. Dengan adanya telinga kita ambil faedah ilmu, yang dengan ilmu tersebut kita diantarkan kepada al-malikul mukim ya. Al-mulkul mukim, kerajaan yang tetap, yang kekal, dan kenikmatan yang abadi selama-lamanya di dalam bertetangga, maksudnya di dalam kedekatan dengan Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha asghaita, maka apabila mendengarkan olehmu biha dengan udhun, ila sa'in kepada sesuatu minal makarihi dari perbuatan-perbuatan yang dimakruhkan, soro maka jadi ma oleh sesuatu karena yang ada yang ma itu laka manfaat bagimu, itu alika ma'darat atasmu. Bangkala badan berbalik ma oleh segala sesuatu karena yang ada yang ma itu sebab fauzika, sebab kesuksesanmu, sebab halakika, akan sebab kebinasaanmu. Wahada, dan bermula ini tuh ghayatul usrani, puncaknya kerugian. Fa idza asghaita biya ila syai'in minal makari, maka apabila engkau dengan telinga tersebut digunakan untuk mendengarkan perkara-perkara yang dimakruhkan, maka jadilah telinga yang harusnya menjadi kemanfaatan bagimu itu justru menjadi bahaya bagimu. Yang tadinya merupakan sebab kesuksesanmu, sebab kesuksesan, berubah menjadi sebab kebinasaan. Wahada wayatul usron, dan ini adalah puncak daripada kerugian. Na'udzubillah. Wala tadunna, atau wala tadunu juga bisa. Wala tadunu, dan jangan menyangka olehmu. Pada wala tadunu ya, berarti wala tadunna. Wala tadunna, dan jangan menyangka olehmu. Analisma, akan sesungguhnya dosa itu yutasu dihususkan ya alism bihi, dengan alismu alqailu, oleh orang yang berkata, tunal mustami'in, bukan orang yang mendengarkan.
Bil khabari, maka itu tetap di dalam hadis. Innal mustami'a, sesungguhnya orang yang mendengarkan itu syirikul qaili, sekutunya orang yang berkata. Wa awalnya bermula ia mustami' itu ahadul mutabaini, salah satu daripada dua orang yang menggunjing. Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita semuanya, kalau engkau dengan telinga itu mendengarkan kepada perkara-perkara yang perkara-perkara itu dimakruhkan, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka jadilah apa yang manfaat bagimu itu menjadi bahaya bagimu. Telinga manfaat, tapi gara-gara mendengar kemungkaran menjadi madarat. Yang tadinya menjadi sebab kesuksesan berubah menjadi sebab kebinasan, dan ini adalah namanya ghayatul husran, puncak daripada kerugian. Dan kalau bicara tentang kerugian, jangan kamu sangka wala tadunna analisma yutasu bihi yutasu bil qail. Jangan kamu sangka bahwa sungguhnya dosa itu dihususkan bagi orang yang bicara tanpa orang yang mendengar, ya. Dalam hal menggunjing, maka yang bicara dan yang mendengar sama-sama berdosa. Dari hadisnya bahwa Rasulullah bersabda al-mustami'u, ya, al-mustami'u, ya, di dalam hadis disebutkan anal mustami'a syarikul qaili, sungguhnya orang yang mendengar itu adalah sekutunya orang yang bicara. Wa huwa hadul mutabaini, dan orang yang mendengar itu adalah salah satu daripada dua orang yang menggunjing, yang ghibah, yang gelendengi orang. Sebab kalau yang mau gunjing orang itu tidak ada yang mendengar, dia tidak jadi menyampaikannya. Itu telinga. Sekarang lidah. Fa amma lisan, dan adapun bermula di lisan. Fa inna maulikum, maka sesungguhnya diciptakan ya lisan laka untukmu, litukatsira, supaya memperbanyak ilmu bi dengan lisan, dzikrallahi ta'ala, kan zikir Allah ta'ala, mengingat Allah ta'ala, menyebutkan Allah ta'ala, betilawata kitabihi, dan membaca kitabnya Allah, betursida, dan memberi petunjuk ilmu bihi dengan lisan, khalqallahi ta'ala, kan makhluk Allah ta'ala, ila tariqihi, kepada jalannya Allah. Betursida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqihi, wa tudhira, dan supaya menampakkan olehmu bi dengan lisan makan segala sesuatu fi dhamirika, yang tetap di dalam hatimu, min hajati dinika, dari kebutuhan-kebutuhan agamamu, wa dunyaka, dan duniamu. Wa amma lisanu fa inna maulika laka litukassira bihi dzikrallahi ta'ala. Adapun lidah, maka sungguhnya ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita dalamnya diciptakan lidah itu untuk kita supaya apa? Supaya kamu itu memperbanyak zikrullah. Afdalu dzikri falamnahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kalau kita itu dikomando untuk berzikir, sambut segera. Itu adalah bagian daripada mensyukuri nikmat lidah. Gunakan untuk zikrullah, gunakan untuk membaca Al-Qur'an. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Kita pun baca. Niatannya salah satunya adalah mensyukuri nikmat lidah, nikmat lisan. Baca Quran terus untuk memberi petunjuk kepada orang lain, kepada makhluk Allah, kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, dakwah.
wa tudhira bihi ma fi dhamirika min hajati dunyaka min hajati dinika wa dunyaka. Dan juga lidah itu diciptakan untuk menampakkan apa yang ada dalam hatimu dari kebutuhan-kebutuhan di dalam kebutuhan urusan agama maupun urusan dunia. Itu bagian daripada fungsi lidah. Fa idza ista'malta, maka apabila mempergunakan olehmu akan lisan bi ghairi ma, di dalam selain segala sesuatu uliko yang diciptakan, iya lisan lahu untuk ma, faqad kafarat atau faqad kafarta maka sungguh telah mengkufuri olehmu nikmat Allah Ta'ala, nikmat Allah Ta'ala fihi di dalamnya. Waya halnya bermula lidah itu aghlabu a'dhaika paling walibnya anggota-anggota badanmu atau paling menangnya anggota-anggota badanmu, alaika atasmu wa ala sairil halqi, dan atas makhluk-makhluk yang lainnya. Para sahabat sekalian, Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita untuk waspada dalam mengendalikan lidah. Gunakan lidah itu, lisan itu untuk menunjukkan manusia ke jalan Allah, untuk menunjukkan mana tarekah menuju kepada ridha Allah. Maka fa idza ista'malta fi ghairi ma hulika lahu faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fihi. Kalau kamu menggunakan lidah itu dalam selain yang dimaksudkan, di dalam selain apa yang diciptakan Allah untuknya, maka sungguh kamu telah kufur, telah menjadi kafir. Mengkufuri maksudnya nikmatnya Allah Ta'ala di dalam lidah. Dan lidah itu ternyata apa? Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa ala siralki. Lidah itu adalah anggota badanmu yang paling menang, yang mendominasi, yang mendominasi kamu dan juga mendominasi manusia pada umumnya. Kalau manusia dari sekian banyak anggota badannya itu yang menguasai, yang akan sangat mempengaruhi kehidupannya apa? Lidahnya itu. Ada orang begitu masyhur sekarang ini keliling Indonesia menjadi da'i, namanya siapa? Ustadz Abdul Somad. Kalau kemana-mana yang ditunggu apanya? Ucapan lidahnya itu. Ya, orang dengan lidahnya bisa mulia, ya. Dengan lidahnya orang bisa memiliki kedudukan yang tinggi. Bahkan di TV sekarang lagi viral, ada anak dari apa, Bima ya, yang kata dokter otaknya tuh lumpuh, tapi ternyata hafal Quran 30 juz dengan halaman-halamannya. Dan dia ditunggu-tunggu apa yang mau dibacakannya, dan itu dilakukan oleh apanya? Lidahnya. Lidah, tangan tak berdaya, kaki tak berdaya, tapi lidahnya masih fasih mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran. Begitu juga dengan yang lain. Kita ini kalau sama anjing paling ngeri sama apanya? Kenapa kok lidahnya? Ya pas dia menggonggong itu bikin kita itu budek terus. Sebetulnya ya kalau berhadapan anjing itu ya kita bisa lawan pakai apa, tongkat itu kuampleng buk. Cuman kita kalau ngeri kalau udah wah, udah ngeri betul ya, waget gitu. Itu baru sekali, kan biasanya gugup berkali-kali. Wala yakubu, dan tidak
menelungkupkan annasakan manusia finnari di neraka ala manakhirihim atas lubang-lubang hidung mereka illa hasaidu alsinatihim kecuali panenan-panenan lidah-lidah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakubun nasa finnari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah menjungkalkan, menjerambabkan, tidaklah menjerambabkan atau menjungkalkan manusia di neraka atas lubang-lubang hidung mereka. Jadi dilempar jatuhnya muka duluan, itu namanya terjerembab. Tidaklah menjungkalkan manusia di dalam neraka, jatuh terjerembab dia di neraka, hidungnya dulu yang jatuh, tidak kecuali apa? Panenan daripada lidah-lidah mereka. Mereka yang masuk neraka itu umumnya disebabkan lidahnya, lidah yang mengucapkan kalimat kekufuran, lidah yang menyebarkan berita-berita penuh pembodohan dan sebagainya. Ai ma takalamatil alsinatu bihi minal ismi wal kadhibi wal qadhafi was sabi wa namimati wa iridalika. Ini maksud dengan bahwa tidaklah menelungkupkan manusia di neraka itu kecuali panenan-panenan daripada lidah mereka. Maksudnya apa? Itu apa yang lidah-lidah itu mengucapkannya, dari yang berisi kalimat-kalimat yang berdosa, kebohongan, tuduhan bezina, kemudian caci maki, adu domba dan lain sebagainya. Lalu apa yang saya lakukan? Fastadhir maka carilah kemenangan olehmu. Itu utlub al-ghalabata, ustain, carilah kemenangan olehmu. Itu masuk fastadhir. Utlub al-ghalabata, ustain. Wastadhir, maka carilah kemenangan olehmu lahi atas lisan bigoyati kuwatika, dengan maksimalnya kekuatanmu, hatta la yakubba, sehingga tidak menelungkupkan ya lisan kakan kau fi qa'ri jahannam, di dalam bagian dalamnya neraka jahanam. Imam Ghazali pesan, carilah keselamatan atas lidah itu dengan maksimal atau dengan puncak kekuatanmu, sehingga lidah itu tidak menjerambabkan kamu di dalam bagian dalamnya neraka. Apabila bari, maka itu tetap dalam hadis, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki itu la yatakallamu, sungguh berkata-kata ya rajul, bil kalimat, dengan satu kalimat, lihat haka, lihataka, supaya tertawa biha, dengan kalimat, ashabul, sahabat-sahabatnya rajul. Wa yahwi, maka jatuh ya rajul biha, dengan sebab kalimat, fi qa'ri jahannam, di bagian dalam jahannam, sab'ina, 78 hari pantaunya. Na'udzubillah. Cari keselamatan dengan lidah, cari keselamatan atas lidah itu dengan sekuat-kuat kemampuanmu, supaya lidah itu tidak menjerambabkan kamu ke dalam neraka jahanam. Dalam hadis disebutkan, di dalam hadis disebutkan, inna rajula yatakallamu bil kalimati liyadhaka biha ashabu. Ada orang, dia itu mengucapkan satu kalimat supaya teman-temannya, sahabat-sahabat yang duduk bersama dengannya itu kemudian tertawa. Maka
orang ini kemudian setelah diteliti oleh Allah, oleh malaikat mungkar, malaikat raqib atid, akhirnya kemudian dituliskan dia adalah orang yang dilempar ke dalam neraka. Fayahwi biya fi qari jahannam sab'ina rifan, dia jatuh ke dalam bagian dalamnya jahanam 70 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara lidahnya itu ngelucu-ngelucu, ndak jelas arahnya. Makanya ndak usah punya cita-cita jadi pelawak. Memang sih kelihatannya enak, guyan-guyon, tawa-tawa, bayar sekian puluh juta. Sehingga sekarang ini justru pelawak itu menjadi orang-orang kaya raya. Kerjanya apa? Ngapain ngelawak itu? Bikin tertawa orang. Kadang-kadang agar orang tertawa overdosis, menjadikan ulama bahan candaan. Masa merek Adidas kok jadi Adisomat? Terus kemudian ketika banyak yang protes, oh saya tidak berniat untuk melecehkan ulama. Dijawab oleh kita, untuk melecehkan orang itu tidak perlu pakai niat. Melecehkan orang tidak perlu pakai niat. Tanpa niat juga jadi. Makanya nanti ibu-ibu, bu, kalau ada orang tersinggung atas ucapan kita, ndak usah ngomong gini, maaf biasa ndak niat menyinggung. Untuk menyinggung orang ndak perlu niat. Benar tuh. Saya ndak niat menghina, untuk menghina ndak perlu niat. Nawa itu menghina ora perlu. Ya, tapi kalau memang orang merasa terhina, orang tersinggung, udah satu langkah aja, ndak usah cari yang lain-lain. Minta maaf itu. Tapi ya pas minta maaf ndak usah pakai nambah-nambah, minta maaf ya saya ndak niat untuk, ndak usah pengen begitu. Karena yang terpenting kalau orang tidak suka, tersinggung atau ucapan kita, berarti kita telah melakukan perbuatan yang masuk pada kategori ihtikor, ya, binas, meremehkan manusia. Kami tidak berniat curang. Loh, untuk curang itu tidak perlu niat. Begitu orang berbuat jadi. Dan memang dosa itu tidak perlu pakai niat, udah kecatat gitu. Beda dengan amal soleh. Kalau kita ini di sini tidak niat ngaji, niatnya apa? Santai-santai. Karena kalau di rumah kurang pules tidurnya. Jadi di sini biar pules gitu. Kalau dengerin ngaji kan langsung pules, nah itu ternyata niatan dia mau tidur, dia tidak dapat pahala. Kalau niat ngaji baru dapat pahala, tapi untuk dosa tidak perlu pakai niat, udah dapat. Berhati-hatilah, karena ada orang gara-gara satu kalimat dia akhirnya jegur ke neraka berapa tahun? 70 tahun. Apalagi biar orang tertawa sampai nyinggung-nyinggung keadaannya Nabi. Ada orang mengatakan Nabi itu, beliau itu senantiasa harum. Kata orang, katanya harumnya itu harum 1000 bunga. Nyaut dia. Apa katanya? Itu badan atau kebun? Sampluk orang kayak gini itu. Dia ingin membuat orang tertawa, tapi dengan kalimat yang berasosiasi melecehkan. Oh, saya tidak berniat melecehkan Nabi, saya kan umatnya. Tidak ada kaitan. Apakah kalau sudah umatnya Nabi itu terus tidak melecehkan? Banyak ya. Misalnya begini, ada orang nyinggung seorang ustadz, yang menghina seorang ustadz. Oh, Anda menghina ustadz fulan ya? Oh enggak, mana mungkin saya menghinakan, saya muridnya. Loh, apa kaitannya? Apa kaitannya kalau udah murid? Berapa banyak murid yang menghina gurunya, betul enggak? Lah iya. Mending kita itu membuat alasan-alasan yang lucu. Tidak ada ini apa namanya, tidak ada keterkaitannya.
Hati-hati dengan ucapan-ucapan niatan ngelucu, bisa membuat kita junggal ke neraka 70 tahun. Namun bukan berarti tidak boleh bercanda, ya boleh. Nabi juga bercanda, tapi bercandanya Nabi itu bermutu, ada hikmahnya, ada ilmunya. Seperti misalnya ada nenek-nenek, ya Rasul, kalau saya ini ibadah bagus apa saya masuk surga? Oh maaf ya, di surga tidak ada orang tua yang nenek-nenek, kakek-kakek, tidak ada. Waduh, nyesel dia. Cuma dong kalau begitu saya, ibadah saya itu ternyata di surga tidak ada nenek-nenek. Maksud Nabi itu kalau masuk surga nanti muda lagi gitu loh. Tidak ada nenek-nenek, kakek-kakek di surga, apalagi yang bungkuk ungguk-ungguk, tidak ada. Semua seger-seger, lagi pol-polnya ya. Warawiyah, dan diriwayatkan nahu sesungguhnya keadaan itu kutila, terbunuh syahidun oleh seorang yang mati syahid fil ma'rakati, di medan tempur, ala ahdi Rasulullah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata qailun, orang yang berkata hani'an, senang, nyaman, lahu bagi syahid, bil jannati, dengan surga. Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrika la'allahu kana yatakalamu biha, yatakalamu bima la ya'ni wa yabhalu bima la yaghni. Waqala qailun hani'an lahu bil jannati. Waqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma, dan bermula apakah itu, yudrika, memberitahukan, yang makakan kau, la'alahu, bisa jadi dia itu, karena ada ya, yaitu yatakalam, berkata-kata, bima, dengan segala, bima, di dalam segala sesuatu, la yakni, yang tidak manfaat, yang mahi, akan syahid ya, wa yabhalu, dan bahil ya syahid, bima, dengan segala sesuatu, la yugni ya, la yugni, yang tidak mengkayakan, tidak mencukupi, ya ma ya hi, akan syahid. Diriwayatkan dulu di zaman Nabi itu pernah ada seorang anak muda ikut jihad fisabilillah, mati syahid. Orang yang melihat langsung mengatakan hani'an lahu bil jannah, enak dia dapat surga, ya nyaman dia masuk ke dalam surga. Namun Nabi tiba-tiba bersabda, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu bima la ya'ni wa yabkhalu bima la yughni. Apa yang memberitahukan kepadamu bahwa dia itu di surga, maksudnya itu apa? Karena bisa jadi dia itu berkata-kata dengan satu perkataan yang tidak berguna, atau dia bahil dengan apa yang dia itu tidak membuat dia kaya. Itu berarti penghalang masuk ke dalam surga. Orang mati syahid tapi dia dalam hidupnya suka berkata-kata yang tidak berguna atau bahil dengan hartanya, itu bisa menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Na'udzubillah. Maka wafat lisanaka min thamaniyatin, wafat maka jagalah olehmu lisanaka, akan lidahmu, min thamaniyatin, dari 8 perkara. Lidah jaga dari berapa perkara? 8. Masya Allah, banyak banget ya. Al awalu, bermula yang pertama itu al kadhibu, bohong. Fa'afat minhu, jaga olehmu, minhu, dari kebohongan, lisanaka, akan lidahmu, fil jiti, di dalam kesungguhan, wal hazli, dan candaan. Wala ta'udu, dan jangan membiasakan olehmu, lisanaka, lidahmu, al kadhib, akan bohong, hazlan, karena bercanda, fayatada'a, maka akan menarik, akan ya fayatada'a, akan menarik, ya hazal, ilal jiddi, kepada kesungguhan. Yang pertama, jaga lidah itu dari bohong.
Jaga lidahmu itu dari berbohong, baik dalam keadaan sungguh-sungguh maupun dalam bercanda. Biar bercanda, tidak ada bohong-bohongan. Jangan kamu biasakan lidahmu itu untuk bohong. Jangan biasakan lidahmu itu untuk berbohong, walaupun sedang dalam kondisi bercanda. Karena nanti akan menarik kepada berbohong dalam keadaan kita sedang serius. Dan ternyata Imam Ghazali mengatakan wal kadhibu, dan bermula bohong, dusta, itu min ummatil kabairi, termasuk induk-induknya dosa-dosa besar. Kalau orang ingin punya dosa yang banyak, gampang. Mulai saja dengan berbohong, maka dosanya langsung numpuk. Pertama, jaga lidah dari berbohong, mau bercanda maupun serius tetap masih dalam lingkup, di dalam lingkup kebenaran, yang tidak pakai bohong-bohongan. Karena ternyata apa, orang kalau bercanda bohong, nanti lama-lama serius pun juga bohong. Padahal wal kadhibu min ummatil kabair, bohong itu merupakan ibunya dosa-dosa besar, induknya dosa-dosa besar. Ai usuluha, maksudnya adalah pokoknya dosa-dosa besar. Orang kalau sudah pembohong, dosanya jangan tanya, numpuk. Karena apa? Kebohongan harus ditutup dengan kebohongan, ditutup dengan kebohongan, tutup dengan kebohongan. Jadi bohongnya itu bertubi-tubi, bohong murakab. Dan ternyata bohong itu ummahatul kabair. Kebohongan itu adalah pokok ataupun ibu ataupun induk daripada dosa-dosa besar. Oleh karena itu, dulu Rasulullah pernah pidato memberikan wasiat kepada kita dalam hadis yang sangat terkenal ini. Coba dengarkan baik-baik. Saya ibaratkan lagi membacakan khutbah ataupun ceramahnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal mu'minun, alaikum bisidqi, Inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu sekalian jujur, wajib kamu sekalian benar, karena sesungguhnya kejujuran, kebenaran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi sadiqan. Dan tidak berhenti-berhenti seseorang itu dia jujur dan memilih kejujuran sampai kemudian ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiqan, sebagai orang yang benar-benar jujur. Wa iyyakum bil kadhibah, dan takutlah kamu akan kebohongan. Bainal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan menunjukkan kepada perbuatan fujur, perbuatan melampaui batas. Bainal fujur yahdi ilal nar, dan sedangkan fujur itu akan menunjukkan kepada neraka. Wa ma yazalul abdu yuktabu wa yataharra wa ma yazalul abdu yakdzibu wa yataharra al kadhiba, dan tidak berhenti-berhenti seorang hamba itu dia berbohong dan memilih kebohongan hatta yuktaba indahu kadzaban, sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai kadzab, sebagai tukang bohong. Naudzubillah. Masya Allah. Sekarang ada enggak orang bohong? Pemimpin bohong ada? Waduh, berat itu. Apalagi membohongi rakyat se-Indonesia. Waduh, berat sekali itu. Berat. Jadi kayak gitu. La haula wala quwata illa billah. Tsumma innaka, kemudian sungguhnya engkau, idza arabta, apabila telah tahu olehmu bidzalika, dengan itu, saqatat, maka gugur adalatuka oleh keadilanmu,
bersikatu dan percaya biqaulika dan ucapanmu, batazdari dan akan menghinakanmu al ayun oleh mata-mata, maksudnya oleh mata-mata orang ya. Watatakiraka dan meremehkanmu, meremehkan ya'nunka akan kau. Kalau kamu sudah tahu bahwa dusta, bohong adalah induknya dosa-dosa besar, tsumma innaka idza arabta bidzalika saqatat adalatuka. Kemudian kalau kamu sudah mengenal itu, tahu itu, gugurlah keadilanmu, gugurlah keterpercayaan dengan ucapanmu, dan mata-mata akan memandang hina padamu. Begitulah ihtiqar ya, meremehkan gara-gara kita itu menjadi pembohong. Wa idza arata dan apabila mengendaki ilmu antaribakan bahwa mengenal ilmu hal kadhib akan buruknya dusta, buruknya kebohongan, minafsika dari dirimu, fangdur maka perhatikan olehmu ila kadhibi ghairika kepada kebohongan selain dirimu, wa ila nafrati nafsika dan kepada larinya nafsumu, larinya jiwamu, anhu dari dusta. Kalau kita mau mengenal seperti apa sih buruknya bohong itu, wa idza aradta an ta'rifa qabhal kadhibi min nafsika, kalau kamu mau mengenali keburukannya bohong dari dirimu, fangdur ila kadhibi ghairik, maka perhatikanlah kepada kebohongan orang lain. Mau tahu buruknya bohong, lihat orang yang berbohong, saksikan yang terjadi pada orang yang suka bohong itu. Itulah kiranya kalau kita sudah bisa mengambil pelajaran dari kebohongan orang. Betapa orang kalau dengar kebohongan tidak suka, lari dan meremehkan pelakunya, itu ambil pelajaran. Baka dalika faul, maksudnya nih pada bagian sulutnya, pada bagian berikutnya, wa ila nafrati nafsika anu wastiqari kali sahibihi wastikbahika lahu, wastikbahika dan anggap buruknya engkau lahu kepada pembohong itu. Wakadzalika dan itu seperti itu, fa lakukanlah olehmu fi jami'i uyubi nafsika dalam semua aib-aib dirimu. Innaka kana sungguhnya engkau itu la tadri tidak tahu olehmu qabha uyubika akan keburukan aib-aibmu min nafsika dari dirimu sendiri, bal min ghairika bahkan dari selainmu. Fama maka bermulabazan istakbahta yang menganggap buruk olehmu akan min ghairika dari selain dirimu, yastakbaha maka akan yastakbihu ya, yastakbihu ya, istakbaha yastakbihu maka menganggap buruk akan ma ghairuka oleh selainmu, mingka dari dirimu, lama lata tidak bisa tidak, fala tarda maka jangan ridha olehmu li nafsika untuk dirimu. Dzalika kan itu. Kalau kita mau tahu keburukan bohong, maka lihatlah orang yang berbohong. Kita benci kepada orang yang bohong. Kita ingin misalnya menghilangkan jejak-jejak kebohongan. Dan bagaimana kalau kita memandang orang bohong, kita remehkan ya, kita burukkan kedudukannya, maka begitulah kita pun juga akan bernasib sama jika melakukan hal yang seperti itu. Fa'al fi jami'i uyubi nafsika. Ini metode seperti ini lakukan di dalam aib-aib kita yang lain. Kalau mau tahu aib kita, lihat aib orang, jadikan pelajaran. Kalau kita udah tahu orang berbuat bohong akhirnya rendah hina, maka begitulah ya. Fala tardu li nafsika dzalik, kamu jangan ridho pada dirimu akan yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk orang-orang beruntung yang mata kita, yang telinga kita ataupun lidah kita, semua anggota badan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang mungkar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka